Baik. Ini tentang definisi sahabat sebagaimana yang disampaikan oleh penulis. Kemudian definisi sahabat itu ada 3 sudut pandang. Kata sahabat memiliki 3 definisi menurut 3 sudut pandang. Yang pertama dari sisi bahasa, dari sisi makna bahasa. Sahabat adalah semua manusia yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, baik mukmin maupun kafir. Sahabat adalah semua orang yang pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, baik mukmin maupun kafir. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sahabatnya orang musyrikin. Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian ini yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW bimajnun, bukanlah orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabatmu ini yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Nabi Muhammad yang merupakan sahabat kalian bukan orang gila, sebagai bantahan Allah kepada orang musyrik. Allah juga berfirman, "Ma bisahibikum min jinnah." Sahabat kalian bukanlah orang gila. Dan yang dimaksud kalian di sini siapa? Musyrikin. Ma bisahibikum min jinnah wa ma kana sahibukum bimajnun. Kum, kalian di sini maknanya apa? Musyrikin. Sahabat kalian bukanlah orang gila. Kalian di sini maksudnya adalah orang musyrik. Jika Nabi SAW disebut sebagai sahabatnya orang musyrik, berarti berlaku sebaliknya, orang musyrik adalah sahabat beliau. Tapi di sini makna sahabat dari sisi bahasa. Yang kedua, makna sahabat dari sisi istilah syar'i. Makna sahabat dari sisi istilah syar'i. Definisinya sebagaimana yang tadi dicantumkan oleh penulis, dan ini definisi yang masyhur yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini yang paling masyhur. Definisi sahabat secara syar'i persis seperti yang tadi disampaikan oleh penulis. Dan ini definisi yang masyhur yang disampaikan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Selanjutnya, yang ketiga, definisi sahabat secara urfi, al-itlaqul urfi. Definisi sahabat secara urf. Pengertian sahabat secara urf adalah orang yang punya kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang punya kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang disampaikan kepada Khalid bin Walid. Ceritanya, Khalid pernah mencela Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman dengan Khalid lebih dekat mana kepada Nabi SAW? Abdurrahman. Karena Abdurrahman termasuk di antara orang yang awal-awal masuk Islam dan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka Abdurrahman punya kedekatan yang lebih dibandingkan Khalid. Nah, di saat Khalid mencela Abdurrahman, Nabi SAW mengetahui itu, lalu beliau mengatakan, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Janganlah kalian
mencela para sahabat. Padahal Khalid sahabat, Abdurrahman sahabat. Seolah-olah Nabi SAW tidak memberlakukan status sahabatnya Khalid untuk membela status sahabatnya Abdurrahman. Karena Abdurrahman lebih dekat daripada Khalid. Sehingga beliau mengatakan la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Artinya adalah makna uruf dari sahabat yaitu orang yang punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda wala nasifa. Kalau kalian berinfak seberat gunung Uhud berupa emas, maka itu tidak bisa menyamai satu mud dari infak mereka. La ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalian tidak akan bisa menyamai infaknya satu mud mereka maupun setengah mud dari infak mereka. Baik. Ini 3 makna sahabat dari 3 sudut pandang. Orang Syiah punya punya syubhat di mana mereka mengatakan Khalid bin Walid termasuk orang yang kafir, karena orang kafir bagi orang atau bagi orang Syiah para sahabat adalah kafir kecuali sebagian orang saja, dengan alasan bahwa Khalid bin Walid dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la tasubbu ashabi. Berarti Khalid bukan sahabat. Karena yang dibela di hadis ini adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka bantahannya adalah bahwa kata sahabat ada 3 makna seperti yang tadi kita sebutkan, dan makna yang dipakai dalam standar syariat adalah makna dalam istilah syar'i, yaitu setiap orang yang ketemu Nabi SAW secara fisik meskipun sesaat dan dia mati dalam kondisi beriman kepada beliau walaupun sempat murtad. Kemudian, kenapa pembahasan sahabat ini dimasukkan dalam kajian masalah akidah? Pembahasan sahabat dimasukkan dalam kajian dalam masalah akidah karena menjadi titik pembeda antara Ahlussunnah dengan Syiah dan Khawarij. Bahkan menjadi titik pembeda antara Ahlussunnah dengan sekte ahli bid'ah yang lainnya. Syiah mengkafirkan semua sahabat kecuali Ahlul Bait dan beberapa orang di kalangan sahabat yang bukan Ahlul Bait. Khawarij mengkafirkan semua sahabat di zaman Ali bin Abi Thalib yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak mereka kafirkan. Mu'tazilah suka mencela para sahabat, terutama Muawiyah, kemudian Amr ibn As, kemudian Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang lain, menjadi sasaran serangan dari orang-orang Mu'tazilah dan para ahlul kalam. Karena itu Ahlussunnah membahas bagian ini, sebab ini menjadi salah satu titik pembeda antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Karena itu di sini dinyatakan wal wajibu mahabbatuhum. Kita wajib untuk mencintai mereka, li'anna Allah, karena Allah qad athna alaihim, telah memuji mereka, wa radiya anhum, dan meridai mereka. Allah memuji mereka dan meridai mereka. Qala subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim.
as-sabiqunal awwalun, para pendahulu di kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepadanya. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah menjanjikan kepada mereka surga tajri tahtahal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in dan tabi'in. Baik, ini dalil tentang keutamaan sahabat. Kewajiban kita apa terhadap sahabat? Wajib mencintai sahabat dan wajib memberikan loyalitas kepada sahabat, pembelaan terhadap sahabat, sehingga ketika mereka dicela kita bela. Sebab kenapa sahabat itu harus dibela? Li'annahum naqalatus syariah, karena mereka adalah penghubung syariat dari Rasulullah SAW kepada generasi setelahnya. Apabila penghubung ini statusnya dicacat, apabila para penghubung ini statusnya dicacat, dihina, dan dicabut kredibilitasnya, maka syariat menjadi terganggu lalu lintasnya. Paham maksudnya? Sehingga ketika penghubung utama ini dicacat, dianggap tidak kredibel, maka nanti akan ada banyak hadis yang tidak diterima, akan ada banyak Al-Quran yang tidak diterima, dan seterusnya. Dan itu perjuangan yang dilakukan oleh orang Syiah agar tidak memberlakukan hadis-hadis Nabi SAW. Maka mereka mengatakan Abu Hurairah pendusta, padahal mereka sendiri gudangnya dusta. Mereka mengatakan bahwa Aisyah pezina, padahal mereka melakukan praktek zina dengan mut'ah. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar kafir. Dan bisa kita bayangkan, apabila Abu Bakar, Umar, Utsman kafir, maka seluruh hadis Nabi SAW melalui beliau tidak diterima, karena perawi kafir tidak diterima. Dan ada banyak sekali hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar, dan ketika itu tidak diterima, syariat Islam jadi hilang. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh orang Syiah. Hal yang sama dilakukan oleh orang liberal. Dalam banyak sekali disertasi yang ditulis oleh orang-orang liberal menggugat keautentikan Al-Quran. Dan salah satu di antara tesis terbaik tahun 2004 yang dilombakan dan penyelenggaranya Departemen Agama, pemenangnya tesis dari UIN dengan judul menggugat keautentikan Quran, yang itu isinya adalah membahas kodifikasi Al-Quran di zaman Utsman radhiyallahu anhu, di mana Utsman pada waktu itu menyatukan Al-Quran menjadi satu bahasa. Kodifikasi Al-Quran di zaman Abu Bakar sudah dilakukan, tapi masih banyak mushaf dengan dialek bahasa yang lain. Di zaman Utsman, atas masukan dari siapa? Dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau melihat kejadian di daerah Azerbaijan. Ada orang yang berantem gara-gara bacaan Qur'annya beda. Yang satu pakai lughah A, yang satu pakai lughah pakai bahasa A, yang satu pakai bahasa B. Kok beda? Berantem dia. Maka ketika pulang di Madinah, Hudzaifah menyarankan kepada Utsman agar segera menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Utsman memutuskan Quran disatukan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Menurut mereka, orang-orang liberal ini mengatakan ini bagian dari bahwasanya Quran itu dipengaruhi oleh hegemoni Quraisy.
Sehingga apa wewenang Utsman untuk menghilangkan bahasa yang lain? Akhirnya dianggap bahwa dalam proses itu ada Quran yang hilang dan ada Quran yang ditambahkan, sehingga Quran ini status keautentikannya diragukan. Waliyadzubillah, semua itu adalah dobos. Paham? Beda terus. Kok bisa Pak? Sederhananya seperti ini. Al-Quran menjamin bahwa Al-Quran dijamin. Al-Quran menjamin kalau Al-Quran dijamin. Apa bunyi ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik, kita tanyakan kepada mereka yang menggugat keautentikan Quran, kira-kira ayat ini otentik enggak? Ayat ini saja. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menurut mereka yang menggugat keautentikan Quran, ayat ini otentik atau tidak? Kalau mereka bilang bagian ini otentik, baik. Kalau kamu bilang bagian ini otentik, berarti yang lain otentik. Karena pernyataan ini membuktikan bahwasanya seluruh isi Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah yang menjaga, tidak mungkin ada yang tercecer. Sebab ketika Allah yang menjaga pasti utuh. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa atas permintaan Rasulullah SAW sebagai kemudahan bagi masyarakatnya, masyarakat Arab. Dan Nabi SAW memberikan kebebasan, mau dibaca dengan bahasa A, bahasa B, bahasa C, silakan. Karena diturunkan dengan 7 bahasa. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bahasa. Dan mereka boleh memilih salah satu bahasa. Sudah? Sehingga kalau cuma memilih satu bahasa yang lain tidak dipilih, boleh enggak? Boleh. Maka ketika ada bahasa yang lain dihilangkan, tapi satu bahasa ini dijaga, apakah ada unsur Quran yang hilang? Tidak. Karena dari 7 bahasa ini, Nabi SAW memberikan kelonggaran, boleh menggunakan bahasa A, bahasa B, bahasa C, dan seterusnya. Begitu milih salah satu, silahkan. Sehingga misalnya, anggaplah di Jawa ya, di Jawa saja ada banyak dialek Jawa. Jawa Timur beda dengan Jogja Solo. Nanti ngulon kecampuran ngapak. Terus terjadi perubahan-perubahan. Cirebon campur-campuran ya. Semu ngapak, semu Sunda. Dan itu semuanya sudah berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Maka misalnya di sini disebut apa misalnya? Sini disebut telo, di tempat yang lain disebut pohong, di tempat yang lain disebut singkong, di tempat yang lain disebut budin. Semuanya sama. Kamu nyebut salah satu tidak disalahkan, sebab semuanya hakikatnya sama. Andai kan kita hilangkan yang lain, sepakat masyarakat Jawa dilarang nyebut telo kecuali telo. Siapa yang nyebut budin dihukum, misalnya. Apakah kemudian definisi telo jadi hilang? Tidak. Akan tetap ada, meskipun bahasa yang lain dibuang. Paham misalnya? Nah, Al-Quran ada 7 bahasa. Ketika dipilih oleh Utsman dalam rangka untuk menghindari potensi sengketa di kalangan kaum muslimin, berarti tujuan Utsman sangat mulia. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun bagian dari Quran yang hilang. Sehingga jangan mengatakan Al-Quran tidak otentik, apalagi mengatakan ada yang ditambahi. Pertanyaan yang ketiga kepada mereka, kalau Anda mengatakan ada Quran yang hilang dan ada Quran yang ditambahi, terus sebutkan kepada kami bagian mana yang ditambahi, biar nanti kami ajukan ke pemerintah, biar itu dicoret gitu loh, bagian mana yang ditambahi. Anda bisa menyebutkan bagian mana yang ditambahi? Itu kan sama dengan menuduh tapi gak punya bukti, dan dia gak punya artikel untuk dijadikan sebagai bukti.
Dia nggak punya materi untuk dijadikan sebagai bukti. Dan itu berangkat dari orang yang mengganggu adalatus sahabat, mengganggu kredibilitas sahabat. Ketika dia mengatakan sahabat tidak kredibel, turunannya tadi Quran dianggap tidak otentik, hadis dianggap palsu, ini dusta, padahal mereka gudangnya kedustaan. Waliyadzubillah. Kita bersyukur kepada Allah belajar agama di masjid, bukan di kampus yang menyimpang. Karena ada sebagian orang yang ingin belajar agama, saya ingin sinau agama, kemana? Ngambil di kampus, tapi jurusannya, masya Allah, tafsir hadis. Akhirnya dicampuri dengan aneka ilmu filsafat, justru malah terjadi pendangkalan akidah, bukan menambah keyakinan. Keluar dari kampus bingung, saya kok jadi malah ragu. Loh, kamu belajar kok malah ragu? Harusnya kan belajar makin ya yakin, bukan makin ragu. Dan itu dialami oleh semua yang belajar di sana. Apa manfaatnya kau belajar makin ragu? Kecuali kalau yang kau pelajari ilmu umum, ya silahkan. Tapi kalau kamu belajar masalah agama itu isinya keyakinan. Belajar agama kok makin ragu, ini berarti salah tempat. Ini belajar agama salah tempat. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita akan lihat keutamaan sahabat menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji sahabat di dalam Al-Quran. Anda bisa catat di antaranya, dicatat ya, pujian sahabat dalam Al-Quran. Pertama, At-Taubah ayat 100, sebagaimana yang disebutkan di kitab. At-Taubah ayat 100, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan seterusnya sampai akhir ayat. Yang kedua, Al-Anfal ayat 64. Al-Anfal ayat 64. Yang ketiga, Al-Fatah ayat 29. Al-Fatah ayat 29. Yang keempat, Al-Baqarah ayat 137. Al-Baqarah 137. Selanjutnya yang keberapa? 5. Yang kelima, Al-Anfal 74. Tadi sudah beda ayat. Ini 74. 64 sama 74. Kemudian At-Taubah ayat 88. At-Taubah ayat 88. Gak urut ya. Baik. Selanjutnya Al-Ahzab ayat 23. Berikutnya Al-Fatah ayat 18. Banyak ya? Berapa ya? 8. Masih banyak yang lain. Ini hanya beberapa contoh. Ada 8 ini dan sekaligus jadi tugas. Tugasnya adalah apa tugasnya? Mencari tafsirnya. Dan tugas Anda adalah silakan carikan tafsir salah satu dari ayat tadi. Yang dibuka tafsir apa Pak? Pokoknya senemunya. Anda punya tafsirnya, misalnya terjemah Ibnu Katsir,
atau terjemah Ibnu Katsir ada kan? Atau searching di internet, minimal tafsir yang diterbitkan oleh Depak. Tafsir yang diterbitkan oleh Depak itu apa? Ya Quran terjemah, itu tafsir. Karena yang diterjemahkan adalah tafsirnya, tafsir ringkas dari Al-Quran. Insya Allah dipahami tugasnya. Tugasnya dipahami atau tidak? Kalau nggak paham tugas kan nggak bisa kerjain. Tugasnya paham ya? Baik, silakan dikerjakan. Kalau tugasnya nggak paham, saya jelaskan dulu. Paham ya? Jadi dari 8 tadi yang kami sebutkan, pilih salah satu. Anda carikan tafsir apapun yang bisa Bapak Ibu jangkau, mau Ibnu Katsir versi terjemahan, atau searching di internet, atau terjemah Depak, silahkan dicari dan renungkan kenapa di situ berisi ujian untuk sahabat. Baik. Kemudian keutamaan sahabat dalam hadis banyak sekali. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan pelipatan pahala untuk amal mereka. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau kalian berinfak seberat gunung Uhud bentuknya emas, tidak akan bisa menyamai pahala infaknya sahabat walaupun hanya satu mud, satu cakupan telapak tangan isinya gandum. Wala nasifah, bahkan tidak bisa menyamai infak setengah mud. Menunjukkan bahwasanya pahala infak sahabat lebih tinggi dibandingkan pahala infak yang dilakukan oleh orang di zaman sekarang. Karena itu, kalau kita berbicara adakah orang yang secara amal materi lebih banyak dibandingkan amal materinya sahabat, jawabannya ada. Bisa jadi ada orang yang membangun masjid gede sendirian, bangun masjid gede Pak, sendirian, yang dulu tidak pernah dilakukan oleh sahabat, sampai habis miliaran. Tapi dilihat dari pahalanya nggak sebanding dengan infaknya para sahabat. Karena sahabat ketika berinfak didorong dengan semangat iman yang sangat tinggi, dan nilai pahala salah satunya dipengaruhi oleh apa? Semangat iman. Semakin tinggi semangat iman, nilai pahala akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin rendah semangat iman, maka nilai pahalanya semakin kecil. Keluar gede tapi grundel, dengan keluar kecil tapi ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah lebih besar keluar yang kecil. Yang lebih gede lagi dan ikhlas, insya Allah yang paling gede ya. Baik. Kemudian pembelaan Nabi SAW kepada para sahabat luar biasa. Setidaknya satu yang bisa kita jadikan sebagai kata sepakat bahwa sahabat itu mulia adalah mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti yang paling kuat bahwa mereka adalah orang pilihan, sehingga Allah jadikan mereka sebagai sahabatnya manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya disebutkan di ayat tadi ya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Para pendahulu di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka. Wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Maka ketika seorang hamba taat kepada Allah, lebih duluan mana ridha Allah kepada hamba ini ataukah ridha hamba ini kepada Allah?
lebih duluan ridha Allah kepada hamba. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Ketika Allah ridha kepada mereka, maka mereka diberi hidayah. Saat mereka diberi hidayah, mereka beramal. Lalu amalnya diterima oleh Allah. Maka dengan sebab mereka diberi hidayah oleh Allah, berangkat dari ridha Allah kepada mereka, mereka meridhai Allah. Makanya ridha hamba dengan ridha Allah duluan mana? Ridha Allah. Paham di sini? Baik. Oleh karena itu Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah ada dua. Ridha kepada Allah ada dua. Yang pertama, ridha terhadap syariat Allah. Sehingga ketika Allah memberikan aturan A, aturan B, aturan C, kamu ridho enggak? Ridho. Karena ada orang yang enggak terima. Kok kayak gini? Enggak senang saya kayak gini. Kalau bisa jangan kayak gini. Dia enggak ridho dengan aturan Allah. Dan meskipun dia tidak ridho, apakah aturan itu berubah? Tidak. Sebab Al-Quran tidak diturunkan atas dasar keinginan manusia, dan syariat tidak diturunkan atas dasar keinginan manusia. Yang kedua, ridho terhadap takdir Allah. Ridho terhadap takdir dan keputusan Allah. Ridho kepada takdir Allah artinya dia menerima ketetapan takdir Allah, sehingga tidak marah, tidak murka, sebab itu adalah pilihan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kalau orang bisa mensinkronkan dua ridha ini, faqad tammal ubudiyah, maka berarti dia telah menyempurnakan peribadatan dia kepada Allah. Ridha dengan syariat dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita ikrarkan setiap pagi dan sore, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang ridha seperti ini pasti akan masuk surga. Kemudian wa'adda lahum jannah. Kemudian ada lagi ya, ridha ketika di akhirat. Ridha ketika di akhirat. Ridha ketika di akhirat adalah merasa senang dengan balasan Allah. Merasa senang dengan balasan yang Allah berikan. Maka ahlul jannah, mereka ridha dengan pemberian Allah. Artinya mereka senang dengan pemberian Allah di mana? Di surga, di akhirat. Tidak? Berarti kalau kita bisa ulang ya, ridha makhluk kepada Allah ada dua. Ridha di dunia dan ridha di akhirat. Ridha di dunia ada dua. Satu, ridha terhadap syariat Allah. Yang kedua, ridha kepada takdir Allah. Dan ridha di akhirat tentunya adalah merasa senang dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu surga disebut dengan ridwanullah. Surga disebut sebagai ridwanullah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ali Imran, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha
wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah sediakan untuk mereka surga. Di sini surga diungkapkan dengan kata jamak karena surga itu bertingkat. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya. Disebut sungai di bawahnya artinya aliran itu tidak di atas, tapi di bawah. Dan sungai surga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam qasidah Nuniyah, mengalir tanpa wadah. Anharul jannati bila hududin jarat, subhana mumsikiha anil faidani. Sungai-sungai surga itu mengalir tanpa wadah, subhana mumsikiha, maha suci zat yang menahannya, anil faidan, sehingga dia tidak meluber. Maka sungai surga itu mengalir tanpa wadah. Wallahu a'lam. Bayangannya kayak air raksa, seperti air di atas daun talas. Dia bentuknya cembung, ya. Meskipun ditaruh di tempat yang datar, dia tidak meluber. Ya, kalau mau lihat nanti, syaratnya masuk surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan selamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Sehingga kemenangan terbesar, puncak kemenangan adalah ketika hamba masuk surga. Maka kekalahan fisik ketika di dunia itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kemenangan yang sejati adalah ketika hamba mendapatkan surga. Karena itu dulu para sahabat ketika perang, ada di antara mereka yang pada saat kena tombak, sebelum dia mati, dia mengatakan laqad fustu, aku menang. Dalam posisi dia kena tombak, kena pedang, tertusuk, sebelum dia mati dia ngomong laqad fustu, aku menang. Padahal dia mau mati di tengah suasana perang berkecamuk. Karena bagi mereka al-fawz yang sejati, kemenangan yang besar adalah kemenangan ketika kapan? Mendapatkan surga Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ada kalimat khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tapi khairul qurun di sini hadisnya tidak sahih. Yang sahih teksnya adalah khairun nas. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Dan dari tiga generasi ini, kenapa disebut yang terbaik? Karena paling dekat dengan zaman apa? Nubuwah, paling dekat dengan zaman kenabian. Dan keterangan dari Syekhul Islam, di tiga generasi ini kota Madinah belum terjadi penyimpangan akidah sama sekali, bersih dari penyimpangan. Baru munculnya bid'ah yang sampai menyusup ke Madinah, meskipun sudah ada di negara muslim yang lain, di daerah muslim yang lain seperti Irak, sudah ada Khawarij, sudah ada Murji'ah, sudah ada apalagi Qadariyah di zaman Ibnu Umar. Tapi di Madinah masih steril di tiga generasi pertama umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan ini menunjukkan keutamaan 3 generasi terbaik yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menyinggung perselisihan di kalangan para sahabat yang terjadi antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, terjadi antara Ali dengan Muawiyah dan antar sahabat yang lain. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita atas penyampaiannya. Kita masuk ke tanya jawab. Namun mungkin tidak terlalu sesuai dengan materi. Misalkan, Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustaz yang berpendapat Allah SWT tidak di atas arsy, dan juga bahwasanya sepertiga malam yang turun adalah rahmat Allah SWT saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, Imamul Haramain Al-Juwayni. Beliau termasuk di antara referensi dalam mazhab Syafi'iyah, dan sampai sekarang kalam beliau masih digunakan, termasuk juga karya-karya beliau dibahas oleh para ulama generasi sekarang di kalangan ulama Ahlussunnah. Terlepas dari beliau punya akidah terkait masalah uluwullah, ketinggian Allah, beliau itu paling anti mengatakan Allah di atas. Tidak mau. Kalau ketemu ayat yang mengatakan Allah di atas, selalu ditakwil. Semuanya serba ditakwil. Semuanya serba ditakwil. Akhirnya satu ketika saat beliau menyampaikan di forum kajian, Al-Juwayni, Imamul Haramain Al-Juwayni ini menyampaikan tentang masalah, menyinggung tentang masalah ketinggian Allah. Lalu orang ini bertanya, "Ya Syekh, da'ni anil kitab wa sunnah." Wahai Syekh, kita tidak perlu menyinggung dalil. Sudah, jangan sebut dalil Al-Quran maupun hadis, tidak usah nyinggung dalil. Tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa orang itu ketika berdoa kecenderungannya ke atas? Kecenderungannya ke atas. Jadi ketika saya berdoa, itu kecenderungan batin dan fisik ke atas. Sehingga saat kita berdoa tidak begini. Anda berdoa begini atau begini? Kenapa begini? Tidak begini. Belum lagi kecenderungan batin. Kecenderungan batin tidak ke atas. Kita berdoa tidak begini, tidak begini, ya. Atau apa begini, atau begini. Demikian pula ketika berdoa, kenapa begitu? Kecenderungan fisik dan kecenderungan batin itu kan ke atas. Lalu beliau terus berpikir, tidak ketemu jawabannya. Kemudian sambil memukuli kepalanya, Imamul Haramain mengatakan, "Hayyarani hamadani, hayyarani hamadani, hayyarani hamadani." Hamadani, yang penanya namanya Hamadani, membuat aku bingung. Hamadani membuat aku bingung. Hamadani membuat aku bingung. Apa sih susahnya mengatakan Allah di atas? Dan akidah Allah di atas diajarkan dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah, 'alal arsy, berada di atas arsy. Istawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'amintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di fis sama, di atas? Dan masih banyak dalil yang lain dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Sudah. Dan menyebut berada di A, di B tidak menunjukkan kalau Allah butuh. Masalahnya kan dari kata butuh itu. Kalau kamu sebut Allah di atas, berarti Allah butuh atas. Yang bilang kayak gitu siapa? Mungkin kami tidak pernah nyebut kayak gitu. Allah tidak butuh seluruh makhluk, tapi Allah di atas. Karena itu akidah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Terus yang dimaksud atas itu gimana Pak? Oh, bumi itu bulat. Bumi itu bulat.
Maka jawabannya semua yang menjauh bumi ke atas. Sebab semua yang menuju ke inti bumi, kor bumi itu bawah. Maka catatan penduduk neraka disimpan di asfal safilin, di tempat yang paling bawah. Tempat paling bawah di mana? Di dasar bumi. Dasar bumi itu mana, Pak? Dasar bumi. Baik, anggaplah Anda bingung dalam memahami ini. Sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud dasar bumi? Bagian paling bawah di bumi. Nah, bagian paling bawah di bumi itu di mana? Hah? Bagian paling bawah di bumi itu di mana? Oh, bulat. Di poros. Kalau dia mengakui bagian paling bawah bumi dan tidak bingung dalam memahami itu, berarti kan menjauh dari itu adalah atas. Sehingga kita tidak sulit untuk memahami bahwasanya Allah berada di atas dengan alasan bumi itu bulat, karena yang dimaksud atas adalah semua yang menjauh dari bumi. Wallahu a'lam. Nah, apakah masih boleh diambil ilmunya? Ya, kalau ada ilmunya ya silakan diambil. Sebagaimana kita mengambil referensi dari Imamul Haramain Al-Juwaini dan Abu Bakar Al-Baqillani dan beberapa ulama yang lain yang dia dalam masalah ulullah itu mengikuti ahlul kalam. Nah, baik, alhamdulillah, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat, sedikit demi sedikit memahami akidah Ahlussunnah yang semuanya kalau kita lihat sangat sejalan dan sinkron dengan logika manusia yang sehat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada yang lupa ya, insyaallah. Baik. PR-nya kemarin. Alhamdulillah, saya ingat, alhamdulillah. Terima kasih atas doanya yang saya diingatkan. PR ya. Yang ikhwan dulu, nanti yang akhwat belakangan. Baik, yang berada di dekat pintu dulu. Sebutkan satu ayat yang menjelaskan tentang cabang iman. Kamera ada berapa, Mas? Tolong yang jawab di syuting. Kita dahulukan yang mana? Anda setuju yang mana? Yang sepuh dulu atau yang muda?